Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 6. Ayo perhatikan gambar berikut. Berikut ini adalah gambar kebiasaan yang dilakukan oleh Siti sebelum tidur. Buatlah suatu cerita berdasarkan gambar tersebut. Setiap hari kita melakukan kegiatan. Tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah tidur. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur, yaitu mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Untuk kita umat Islam, adab sebelum tidur sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berikut adab sebelum tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, berwudu. Tidur tanpa berwudu akan sangat mudah diganggu oleh jin atau setan. Jadi, berwudu itu bukan hanya ketika mau sholat ya adik-adik. Alangkah lebih baiknya kita senantiasa menjaga wudu. Yang kedua, menjaga kebersihan tempat tidur. Ini bisa dilakukan dengan mengibaskan kain pada tempat tidur. Jangan lupa membaca basmalah dulu ya, karena kita tidak tahu apa saja yang menempati tempat tidur kita selama kita tidak menempatinya. Yang ketiga, berbaring pada posisi kanan. Selain menjauhkan dari segala godaan setan selama tidur, posisi ini ternyata juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Yang keempat, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu meniupkan ke telapak tangan dan usapkan kedua telapak tangan ke wajah. Yang kelima, membaca ayat kursi agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setan tidak bisa mendekati kita sampai pagi. Yang keenam, membaca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yang ketujuh, tidurlah di awal malam dan pastikan kita sudah sholat isya terlebih dahulu. Hindari begadang apalagi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Cara berdoa setiap agama berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Bagaimana caramu berdoa? Ceritakan caramu berdoa melalui tulisan. Udin mempunyai kegiatan lain sebelum tidur. Ia selalu mengaji, belajar, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Ayo bantu Udin mengerjakan latihan pengurangan. Pasangkan soal dan jawabannya. Jika adik-adik lupa untuk menghitung pengurangan dengan teknik meminjam atau tanpa teknik meminjam, adik-adik bisa menyimak kembali video penjelasan pada pembelajaran sebelumnya. Video tersebut dapat ditemukan melalui link yang ada di deskripsi video ini. Kakak contohkan untuk soal yang pertama. Jangan lupa untuk mengurutkan angka-angka sesuai dengan nilai tempatnya. 5.176 dikurangi 4.328. Kita kurangkan dari angka satuannya, dari posisi satuannya. 6 dikurangi 8 tidak bisa, maka harus pinjam depannya.
Sehingga di sini adalah 16 dikurangi 8 hasilnya 8. Karena sudah dipinjam 1 maka sisanya adalah 6. 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Berikutnya 1 dikurangi 3 tidak bisa, maka pinjam depannya. 11 dikurangi 3 hasilnya 8. Berikutnya, karena sudah dipinjam 1, maka ini sisanya adalah 4. 4 dikurangi 4 hasilnya 0. 0 di posisi paling kiri tidak perlu ditulis, sehingga hasilnya adalah 8.408 dan pasangannya adalah. Untuk yang berikutnya, silahkan adik-adik coba kerjakan secara mandiri. Soal nomor 1. Pertumbuhan manusia pertama kali terjadi pada masa A. Baru lahir, B. Balita, C. Di dalam kandungan, D. Menginjak remaja. Soal nomor 2. Ibu mengandung kita selama A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 9 bulan, D. 12 bulan. Soal nomor 3. Air susu ibu atau ASI adalah minuman terbaik untuk bayi usia A. 0-1 tahun, B. 0-2 tahun, kemudian C. 1-2 tahun, D. 1-3 tahun. Soal nomor 4. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia kecuali A. Makanan dan minuman, B. Kebiasaan berolahraga, C. Keturunan, D. Pendidikan. Soal nomor 5, pola makan sehat sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Dalam sehari, kita dianjurkan makan sebanyak A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 5 kali. Soal nomor 6, karbohidrat banyak terkandung dalam berbagai jenis makanan pokok. Fungsi karbohidrat bagi tubuh manusia adalah A. Sebagai pengganti sel yang rusak, kemudian sebagai sumber tenaga, C. Sebagai pencegah sariawan, D. Sebagai sumber cadangan makanan. Soal nomor 7. Bila kita kekurangan asupan makanan, tubuh akan terasa A. Sehat, B. Bugar, C. Lemas, D. Kuat. Soal nomor 8. Dengan banyak belajar dan berlatih, kemampuan kita akan A. Berkembang, B. Menurun, C. Menyusut, D. Tetap. Soal nomor 9. Dalam lomba adu kecepatan berjalan dan berlari, yang disebut sebagai pemenang adalah A. Anak yang paling cepat sampai di tempat perlombaan, B. Anak yang paling cepat sampai di garis finish, C. Anak yang paling cepat sampai di garis start, D. Anak yang paling cepat sampai di garis pembatas.
Soal nomor 10. Kegiatan yang seharusnya dilakukan sebelum tidur kecuali A. Berolahraga, B. Menggosok gigi, C. Berdoa, D. Mencuci kaki. Soal nomor 11. Perbedaan yang dimiliki setiap anak merupakan karunia dari A. Guru, B. Orang tua, C. Tuhan, D. Anak itu sendiri. Soal nomor 12. Kamu melihat temanmu jatuh dari sepeda, sikap kamu seharusnya A. Menertawakannya, B. Pura-pura tidak tahu, C. Menyuruh orang lain untuk menolongnya, kemudian yang D. Membantunya dengan tulus dan ikhlas. Soal nomor 13. Sikap saling menghormati antar sesama merupakan pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4. Soal nomor 14. Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di bawah ini merupakan contoh nilai kemanusiaan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kecuali A. Menghormati orang yang lebih tua, B. Membantu teman yang kesulitan dengan senang hati, C. Membicarakan kelemahan orang lain, kemudian yang D. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Soal nomor 15. Hasil dari 4073 ditambah 2125 adalah A. 6297, B. 6198, C. 6289, D. 6108. Soal nomor 16. Bentuk penjumlahan di bawah ini yang hasilnya 7000 adalah A. 1234 ditambah 4766, B. 2457 ditambah 2543, C. 3850 ditambah 3150, D. 4655 ditambah 2345. Soal nomor 17. 8583 dikurang 5357 sama dengan A. 3456, B. 3226, C. 3295, D. 3366. Soal nomor 18. Jumlah ikan yang berhasil ditangkap seorang nelayan di sungai pada minggu pertama sebanyak 3.723 ekor. Kemudian pada minggu kedua nelayan tersebut berhasil menangkap 5.165 ekor. Selisih ikan yang berhasil ditangkap nelayan itu pada minggu pertama dan kedua adalah titik-titik ekor. A.
8.888, B 6.318, C 2.642, D 1.442. Soal nomor 19, hasil dari 2.320 ditambah 1.945 adalah A. 3.265, B. 4.265, C. 5.562, D. 6.452. Soal nomor 20, hasil dari 7.178 dikurang 3.538 adalah A. 4.570, B. 3.640, C. 2.912, D. 1.925. Soal nomor 21, gambar di atas menunjukkan bahwa manusia mengalami Soal nomor 22, apa yang membuktikan bahwa manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam hidupnya? Soal nomor 23, sebutkan perbedaan antara protein nabati dan protein hewani. Soal nomor 24, sebutkan 3 makanan yang termasuk makanan pokok. Soal nomor 25, hasil dari 5.456 dikurang 2.012 titik-titik.